Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amabel Amelia Santoso dengan NIM belakang 19 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah transformasi digital. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan apa itu transformasi digital. Nah, transformasi digital dapat diartikan sebagai pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan pada manusia. Nah, kira-kira mengapa perlu melakukan transformasi? Nah, yang pertama, teknologi akan berkembang secara pesat dan akan merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua, sudah beragam aplikasi yang sudah menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang sudah lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Nah, selanjutnya juga sudah ada produk-produk yang berbasis teknologi digital. Contohnya seperti ada e-money, terus digital wallet, lalu internet banking, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Dan itu sudah ditawarkan oleh para kompetitor bisnis di zaman sekarang. Selanjutnya ada generasi milenial ini bisa berinteraksi dan transaksinya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Semakin berkembangnya teknologi, ada yang namanya disrupsi. Disrupsi itu menggantikan pasar lama industri dan teknologi, serta dia menghasilkan kebaruan yang lebih efisien serta menyeluruh. Ia bersifat disruptif dan kreatif. Nah, beberapa profesi yang akan terdisrupsi yaitu ada tukang pos, telemarketing, teller bank, translator, guru kursus, petugas tol. Adapun pekerjaan yang akan digantikan yaitu ada blogger, web developer, apps creator, atau developer, big data analyst, cyber, dan terus. Lalu ada bisnis digital yaitu e-commerce business. E-commerce business adalah aktivitas produksi, jual beli, pemasakan dan pendistribusian barang dan jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersial. Lalu ada e-business. E-business sendiri itu suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Nah, e-commerce sendiri itu mempunyai pengertian yaitu proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang maupun jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, e-commerce sendiri itu merupakan bagian dari e-business. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang basic computer programming, big data, dan IoT. Di sini saya akan menjelaskan setiap topik secara lebih detail dan lengkap. Yang pertama ada basic computer programming, di mana basic computer programming ini merupakan fondasi untuk membuat instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, ini melibatkan beberapa komponen, yaitu yang pertama ada algoritma. Algoritma merupakan serangkaian langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan sebuah tugasnya. Lalu yang kedua ada variabel, di mana variabel adalah tempat penyimpanan data dalam program yang dapat berubah-ubah suatu nilainya. Nah, tiga ada tipe data, di mana tipe data ada kategori data seperti integer, float, string, boolean, dan lain-lainnya. Lalu ada struktur kontrol seperti percabangan atau if-else, yaitu memungkinkan suatu program untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu ada perulangan atau loops, yaitu untuk mengulangi serangkaian sebuah instruksi. Lalu ada fungsi di mana blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Lalu ada input atau output, yaitu untuk menerima data dari pengguna dan menampilkan sebuah hasil. Lalu selanjutnya ada debugging proses, yaitu debugging itu proses menemukan dan memperbaiki kesalahan di dalam sebuah kode. Nah, selanjutnya ada pemecahan masalah, yaitu suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi suatu langkah-langkah yang dapat diprogramkan dan diselesaikan. Selanjutnya terdapat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk menulis sebuah instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, mereka ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada bahasa tingkat tinggi, di mana dia tuh lebih mudah dibaca oleh manusia. Contohnya itu ada Python, Java, C++, JavaScript, dan Ruby. Nah, ini memiliki abstraksi yang lebih tinggi dari hardware komputer. Selanjutnya ada bahasa tingkat rendah,
di mana dia lebih dekat dengan bahasa mesin. Contohnya ada assembly, yaitu dapat memberikan kontrol lebih langsung atas hardware. Nah, selanjutnya ada bahasa compiled versus interpreted. Compiled itu diterjemahkan menjadi bahasa mesin sebelum dijalankan. Contohnya ada C dan C++. Sedangkan yang interpreted yaitu diterjemahkan saat program berjalan. Contohnya seperti Python dan JavaScript. Lalu selanjutnya ada bahasa paradigma pemrograman, di mana pemrograman prosedural ini berfokus pada prosedur dan fungsi. Lalu ada pemrograman berorientasi objek atau OOP, yaitu mengorganisir kode ke dalam objek. Pemrograman fungsional itu memperlakukan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika. Lalu ada bahasa domain, yaitu Specific Language atau DSL. Nah, ini dirancang untuk tugas atau industri tertentu, SQL untuk database, R untuk statistik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Big Data. Big Data ini mengacu pada volume data yang sangat besar. Seperti namanya sendiri, yaitu Big Data. Itu data yang besar, kompleks, dan cepat berkembang, yang tidak dapat diproses efektif menggunakan teknik yang tradisional. Nah, karakteristik 5V yaitu ada volume. Volume itu merupakan jumlah data yang sangat besar. Lalu ada velocity. Velocity sebuah kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Lalu ada variety, yaitu beragam jenis data yang sudah terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Lalu ada veracity, yaitu sebuah keakuratan dan keandalan data. Lalu yang terakhir ada value. Value merupakan nilai yang dapat diekstrak dari suatu data. Nah, di Big Data ada teknologi, yaitu ada Hadoop, sebuah framework untuk penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi. Lalu ada Apache Spark, yaitu pemrosesan data secara cepat. Lalu ada NoSQL, yaitu untuk menyimpan data tidak terstruktur seperti MongoDB atau Cassandra. Lalu analitik Big Data, ada data mining, yaitu menemukan pola data besar. Lalu ada machine learning, di mana algoritma yang belajar dari data. Baik, sekian dari saya presentasi beberapa materi dari mata kuliah transformasi digital. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.